Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiramatul Ulum UPM 13 2019 100817 ingin menjelaskan tentang ERP atau implementasi ERP pada UMKM atau usaha kecil, menengah, dan besar. Untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang jurnal bagian UMKM Toko Budi dan Bismart ini jadi satu untuk usaha kecil dan menengahnya. Karena ada dua usaha di sini, Toko Budi dan Bismart. Kita next. Untuk pendahuluan, saya ingin menjelaskan bahwa Toko Budi Mulya berlokasi di Tambak Sari, Surabaya, sebuah toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok keluarga. Toko ini diurus oleh satu orang, yaitu si pemilik toko. Pencatatan yang dilakukan adalah nominal penjualan dan pembelian barang per transaksi dan penataan barang yang tidak aplikatis, yang membuat pemilik toko kesulitan untuk mengetahui stok barangnya secara pasti, mana barang yang sering terjual dan mana barang yang jarang terjual. Akhirnya barang-barang sering habis ketika ada pembeli atau kelebihan stok barang. Ini kondisi Toko Budi Mulya. Sementara itu, di Bismart adalah supermarket mini yang dikelola oleh keluarga. Toko yang berlokasi di Sidoarjo ini telah memiliki beberapa karyawan yang membantu dalam pengadaan barang maupun pencatatan transaksi. Namun pencatatan transaksi masih dilakukan dalam bentuk manual. Maka perhitungan jumlah stok maupun perhitungan keuangan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, pencatatan manual memiliki keamanan data yang rendah. Kita lanjut. ERP untuk penjelasan sedikit tentang ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah aplikasi informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Terus yang dibutuhkan dalam ERP yaitu Broadcast. Pada aplikasi ERP Retail adalah sebuah aplikasi untuk pencarian dan pembelian mesin produksi atau fasilitas lain yang mendukung kelancaran proses produksi. Kedua, HRM adalah aplikasi pengatur sumber daya tenaga kerja dalam satu usaha. Ketiga, CRM, aplikasi pengatur strategi bisnis. Keempat, inventory. Kelima, warehouse atau gudang. Keenam, financials untuk mengelola penjualan. Terus selanjutnya ada tabel ciri-ciri usaha mikro, kecil, menengah. Usaha mikro, ciri-cirinya belum ada administrasi, keuangan sederhana, tidak memisahkan keuangan keluarga dan usaha. Pengelola dari usaha mikro kebanyakan anggota keluarga itu sendiri atau si pembuat. Modalnya kurang lebih sama dengan 50 juta. Untuk usaha kecil ada administrasi keuangan secara sederhana, namun tidak memiliki pembukuan untuk jasa perbankan. Pengelolanya anggota keluarga yang berkualifikasi. Kemudian untuk modalnya sekitar 50 sampai 500 juta. Untuk menengahnya adanya manajemen aplikasi pembukuan, pemasaran, serta bagian produksi. Memiliki karyawan yang terlatih. Untuk modalnya sekitar 500 juta sampai 1 miliar.
Kemudian kita lanjut di bagian perancangan. Dalam ERP mesti memiliki bagian perancangan untuk pembuatan software yang akan dikembangkan. Ini adalah contoh arus perancangan dari developing ERP. Pertama develop ERP, kemudian testing ke UMKM retailnya, kemudian dikirimkan ke UMKM retail, terus mendapat balasan bagaimana feedback yang ditanggapi dari menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian dari feedbacknya di-upgrade lagi requirement-nya, dan ini berlangsung secara terus menerus hingga dikatakan berhasil dan sukses. Untuk tampilannya langsung seperti ini kalau sudah jadi. Ini yang MBC Mart, yang atas toko Budi Mulya. Ini aplikasinya sama, namun diimplementasikan di dua UMKM yang berbeda. Kemudian next, bagian implementasi. Di sini dapat dilihat bahwa si pemilik MBC Mart dan keluarganya diajari atau diberikan tutorial oleh mas dari ITS bagaimana cara pemakaian dari aplikasi tersebut, aplikasi ERP tersebut. Ini hasil laporannya, dan untuk kesimpulan dalam aspek kehidupan termasuk perusahaan harus dijalankan dengan teknologi secara beriringan dengan teknologi pengelolaan kegiatan bisnis perusahaan secara otomatis, termasuk teknologi yang harus dikembangkan perusahaan, termasuk pada usaha kecil menengah, karena banyak pemakai usaha kecil menengah termasuk toko Budi Mulya dan MBC Mart tadi yang masih menggunakan pencatatan secara manual, sehingga tertinggal oleh tempat-tempat yang lain yang sudah menggunakan software ERP. Dan hasil dari aplikasi ERP yang dibuat ini mencapai hasil yang bagus, dan implementasinya juga akan mudah oleh si pemilik toko, pemilik masing-masing toko. Itu sekian dari jurnal yang pertama untuk bagian usaha kecil dan menengah. Untuk yang usaha besar di sini implementasi pada KFC. KFC kan merupakan penyedia tempat makan berupa Kentucky atau fried chicken yang sangat terkenal dan membuka franchise. Nah, apakah KFC menggunakan ERP? Tentu saja, karena masa perusahaan besar yang mengadakan franchise tidak memiliki software ERP sendiri atau melakukan pencatatan manual seperti usaha kecil menengah yang tadi saya jelaskan. Di sini kita bisa melihat, langsung saja ke bagian bawah. Nah, yang digunakan oleh KFC adalah aplikasi POS atau Point of Sales. Point of Sale adalah bagian yang paling vital yang melakukan proses operasional, transaksi, dan melibatkan interaksi dengan pelanggan secara langsung.
Bisa kita lihat di gambar, customer memilih menu secara offline dan memesan menu, kemudian kasir melihat menu dan harganya serta menawarkan apabila menu tersebut ada promo tambahan. Jika menu tersebut tersedia, maka si kasir akan membuat atau menginputkan sesuai menu yang dipilih oleh customer tadi ke aplikasi point of sales-nya. Kemudian memproses transaksi dan membayar. Setelah memproses transaksi, customer membayar dulu, kemudian mendapatkan stroke serta menunggu makanan jadi. Transaksi dimulai dari customer yang datang ke KFC untuk memilih dan memesan makanan. Lalu kasir melihat persediaan stok. Jika tidak tersedia, maka kembali ke customer ingin menunggu atau pilih menu lain. Jika tersedia, maka kasir akan menyediakan makanan dan menginput data transaksi pembelian serta menyebutkan nilai transaksi kepada customer. Kemudian customer membayar dan mendapatkan stroke pembayaran serta menunggu untuk pesanan selesai dibuat. Lanjut untuk bagian ini aja bagian kontrol sistem. KFC telah mengembangkan in-house system bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung untuk store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource. Kontrol ini berada di semua outlet KFC yang beroperasi. Prosesnya antara lain yaitu seperti di bawah ini. Nah, manajemen akun, pengelolaan jurnal, alokasi, rekonsilisasi akun, pelaporan konsolidasi, tutup tahunan, pelaporan integritas, dan sebagainya. Untuk manajemen barang saham dan non-stop, KFC lakukan flowchart secara seperti ini. Forecasting, resource planning, demand flow ke customer order, masuk ke demand flow, kemudian keluar ke supplier, scheduling, kemudian diterima oleh quality management dan pengiriman data. Untuk GTE Manufacturing Suite terdiri dari modul berikut: manajemen data, konfigurasi, peramalan, perencanaan sumber daya, kapasitas, perencanaan material, demand flow, manajemen lantai toko, insinyur sesuai pesanan, dan quality management. Untuk fitur pengaduan manajemen sebagai berikut: entry atau generasi pesanan, pemrosesan, pemesanan, pencetakan atau transmisi, pemrosesan penerimaan, pesanan selimut, kutipan atau RFQ. Kemudian manajemen pemasok. Untuk gambarnya seperti di bawah. Ini gak terlalu jelas tulisannya. Kemudian di bawahnya lagi untuk analisis cakupan resiko, hal yang harus dilakukan, yang cakupannya meninjau keefektivitasan dan keefisien penggunaan ERP dalam usaha bisnis waralaba KFC, menilai resiko dari penggunaan ERP dalam usaha bisnis waralaba, menggambarkan kelebihan dan kekurangan, serta pengeluaran biaya untuk penggantian sistem informasi perusahaan menggunakan ERP.
Hal yang tidak harus dilakukan yaitu menghandle dari penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Proses pembuatan memakan waktu 5 hari, desain sistem 5 hari, sosialisasi dan survei aplikasi 7 hari, kemudian programming atau pembuatan aplikasi selama 9 hari. Untuk biaya berikut. Nah, untuk hasil yang diharapkan harus sesuai kualitas. Sosialisasi berjalan lancar, karyawan KFC telah mengikuti panduan dalam sistem aplikasi ERP tersebut. Survei memiliki indikasi data yang valid sehingga bisa membuat aplikasi berjalan secara baik dan terimplementasikan secara valid sesuai data yang dihasilkan dari survei. Untuk ukuran proyek dari pembuatan aplikasi ERP di KFC merupakan mahal karena memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak yang telah ahli di bidangnya. Untuk struktur proyek bergantian manajer atau karyawan, pengalaman dan teknologi. KFC sulit mengoperasikan penggunaan sistem ERP karena telah terbiasa dengan penggunaan sistem informasi sebelumnya. Sosialisasi akan dilakukan, resikonya seperti itu. Karyawan terbiasa memakai sistem yang lama dan saat ingin pindah ke sistem yang baru harus membiasakan diri seperti awal. Untuk cakupan dalam survei harus meliputi efisiensi, kemudahan akses, dan resiko pengeluaran yang terbilang banyak. Untuk kesimpulannya, dalam proses pembuatan ERP, baik hasilnya secara sistem berbasis web atau aplikasi, cuma perlu diperhatikan dan perlu untuk melakukan survei secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing. Terus dari sistem ini, sistem yang dibuat KFC hasilnya berbasis web sama seperti untuk toko Budi dan toko Bcmart, sama berbasis web juga, yang bisa memungkinkan pembuatan laporan penjualan dan pendapatan inventaris lebih cepat, berlangsung dari 1 jam hingga 20 menit, yang membuat pelaporan keuangan menjadi lebih cepat, yang dapat membantu manajemen KFC untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan lebih cepat sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Sistem ini juga memungkinkan penyimpanan data terpusat, integrasi berbasis XML, dan pemanfaatan JD Edwards Enterprise One XML Publisher untuk mencetak dan mendistribusikan dokumen berformat. Ini berpotensi untuk menghemat 20 hingga 30 headcount tambahan untuk memproses transaksi rutin. Sekian dari penjelasan jurnal saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.